Tuanku, kekuatan saya terbatas. Tolong bantu saya. Saat Master Tixian berbicara, formula ajaibnya berubah, dan susunan matanya juga melebar. Ini, 6 leluhur keluarga kuno memandang tetua tertinggi masing-masing. Mereka sudah terluka sekarang, dan formasi yang mereka aktifkan sebelumnya sudah memakan terlalu banyak, dan mereka benar-benar tidak ingin mengambil tindakan lagi. Jika dia mengambil tindakan lagi, hal itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada latihan seni bela dirinya di masa depan. Apa yang kamu lihat dan mengapa kamu tidak mau membantu? Namun, keenam tetua tertinggi berbicara dengan marah pada saat yang bersamaan. Melihat hal tersebut, keenam pemimpin klan yang sudah terluka parah tidak punya pilihan selain masuk ke dalam formasi. Setelah mereka bergabung, formasinya memang diperkuat, dan sekte alam bela diri leluhur mulai berubah menjadi sebuah entitas. Tapi itu tidak cepat. 6 orang dewasa, silakan berkumpul. Kita hanya punya waktu 1 jam. Jika kita tidak bisa mengungkapkannya sepenuhnya dalam waktu setengah jam, kita akan kehilangan kesempatan ini sepenuhnya, kata Yang Mulia Tixian. Setelah mendengar ini, keenam sesepuh tertinggi saling memandang, dan kemudian melangkah ke dalam formasi pada saat yang bersamaan. Ketika 6 orang ini masuk, formasi mengalami perubahan kualitatif, dan sekte dunia bela diri leluhur mulai terwujud lebih cepat. Penatua tertinggi, Gong Yi, dia sudah mati. Saat mengaktifkan formasi, Master dari 7 alam paviliun abadi berkata kepada penatua tertinggi. Jangan khawatir, kematian Gong Yi tidak akan sia-sia. Saya akan tinggal di sini mulai sekarang. Formasi pertahanan akan selalu habis. Pada saat itu akan menjadi hari di mana semua orang di Zhu Tianhe akan dimakamkan bersama orang-orang dari Paviliun Abadi 7 Alam saya. Termasuk bocah nakal yang menjadi pelakunya, Chu Feng. Saya akan membiarkan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana saya membunuh semua kerabat dekatnya, kata penatua tertinggi dari Paviliun Abadi 7 Alam. Mereka sudah lama berada di sini, tapi mereka mengamati dalam kegelapan, jadi mereka tahu persis apa yang terjadi. Kalian berdua orang dewasa, jangan terganggu. Kita perlu mengabdikan diri kita sepenuh hati pada formasi. Waktu terbatas, jadi cepatlah, Pendeta Tirsian mengingatkan. Faktanya, mengaktifkan formasi ini juga menjadi beban besar bagi para dewa tersebut. Namun dalam waktu singkat, keenam kepala keluarga semuanya tampak seperti kerangka. Setengah jam kemudian, keenam kepala keluarga itu roboh di udara, mereka tidak dapat melanjutkan lagi. Teruskan ini dan mereka akan mati. 1 jam kemudian, tubuh keenam sesepuh tertinggi seperti kerangka, dan nafas hidup mereka sangat lemah. Bahkan beberapa helai rambut yang tersisa di kepalanya pun hilang. Tapi untungnya, sekte alam bela diri leluhur bersinar terang, seperti matahari cerah yang menyinari segala arah. Ketika cahaya menghilang, kota utama dari sekte alam bela diri leluhur berdiri tanpa bayangan di langit berbintang. Selesai, akhirnya selesai. Melihat pemandangan ini, Master Tixian memimpin dengan berlari keluar dari formasi dan mengamati formasi dari jarak dekat. Melihat pemandangan ini, 6 leluhur dari keluarga kuno dan penatua tertinggi semuanya menunjukkan senyum bahagia di wajah mereka. Bahkan dengan air mata berlinang. Banyak sekali yang telah mereka korbankan untuk saat ini. Namun segera, cahaya dingin melintas di mata penatua tertinggi dari Paviliun Abadi 7 Alam. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke sang guru. Kemudian kekuatan pesona yang lemah muncul, seperti anak panah dari tali, berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke arah Pendeta Tixian. Berdengung. Namun, kekuatan penghalang tersebut tidak melewati Dantian setelah mendekati Yang Mulia Tixian, melainkan keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Yang Mulia Tirsian merentangkan telapak tangannya. Anehnya, kekuatan penghalang itu jatuh ke tangannya. Adegan ini mengejutkan 6 leluhur keluarga kuno dan penatua tertinggi.
Bahkan 6 pemimpin klan, yang sangat lemah hingga hanya bisa terbaring di tanah, duduk dengan gugup. Bahkan penatua tertinggi dari 7 alam paviliun abadi sangat lemah karena mengaktifkan formasi besar. Tetapi dengan tingkat kultivasinya di sana, pukulan itu dapat membunuh Master Tirsian. Ini sangat tidak menarik. Jika masalah ini selesai, maka kita harus membunuh orang dan membungkam mereka. Yang Mulia Tiexian berbalik, dan kemudian mengarahkan telapak tangannya ke penatua tertinggi dari Paviliun Abadi 7 Alam. Awalnya adalah kekuatan pesona yang dikirim oleh Master Paviliun Abadi 7 Alam, tetapi telapak tangan Yang Mulia Tiexian bergetar dan terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat sehingga penatua tertinggi dari Paviliun Abadi 7 Alam tidak dapat bereaksi tepat waktu, darah muncrat dan langsung menembus dantian dari penatua tertinggi dari Paviliun Abadi 7 Alam. Aku akan membunuhmu. Melihat ini, 5 tetua tertinggi dan 6 pemimpin klan berdiri pada saat bersamaan. Berlutut. Tapi saat suara yang tidak tergesa-gesa dari pemegang benang terdengar, mereka yang baru saja berdiri berlutut di udara pada saat yang bersamaan. Kekuatan pesona yang sangat kuat. Kekuatan penghalanglah yang mengikat mereka dan mengendalikan setiap gerakan mereka. Paksa mereka untuk berlutut. Pada saat ini, mereka melihat guru Tituan lagi, wajah mereka penuh ketakutan dan keanehan. Mereka akhirnya menyadari kekuatan macam apa yang dimiliki oleh master pemegang benang ini. Tapi ini benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Maaf, karena memaksakan formasi ini tidak ada gunanya. Anda harus bersedia memobilisasi diri Anda sendiri untuk mengeluarkan kekuatan formasi. Aku tidak punya pilihan selain memerankan drama ini bersamamu. Yang Mulia Tiexian berkata sambil tersenyum. Kamu telah menggunakan kami sejak awal, kata penatua tertinggi dari Paviliun Abadi 7 Alam. Ah iya, saya telah lama belajar untuk membuka kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Belakangan diketahui bahwa meskipun kekuatan formasi pertahanan Wolong Wuzong sangat diperlukan, garis keturunan yang kuat dari keluarga kuno Anda juga dapat memberikan bantuan yang besar. Tetapi saya harus mengatakan bahwa darah keluarga kuno Anda sangat berguna dan merupakan salah satu bahan terbaik untuk mengaktifkan formasi. Tapi sekali lagi, kalian orang-orang tua sangat sulit untuk dihadapi. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun hubungan dengan Anda, dan saya juga telah membantu Anda mendapatkan banyak hal. Pada akhirnya, kamu masih tidak begitu percaya padaku. Tapi untungnya, kamu cukup rakus. Saat Master Tiexian berbicara, dia berjalan ke arah beberapa orang. Kamu bajingan, kamu memanfaatkan kami sejak awal hanya untuk hari ini. Pada saat ini, ada 6 kepala keluarga, serta penatua tertinggi, total 10 dewa surgawi dan 2 makhluk tertinggi di alam naga surgawi. Mereka semua gemetar karena marah dan dipenuhi niat membunuh. Ternyata itu semua adalah konspirasi sejak pertama kali Yang Mulia Tiexian mengenal mereka. Untuk hari ini, ya, kalau tidak, menurutmu mengapa aku disebut pemegang benang? Saat dia berbicara, Yang Mulia Thread Rider mengangkat lengan kanannya, membuka telapak tangannya, dan menggoyangkan kelima jarinya. Karena kalian keluarga kuno yang megah hanyalah boneka di tanganku. Brengsek. Setelah mendengar ini, pemimpin klan iblis palu batu meraung, tetapi setelah mengaum, seteguk besar darah muncrat. Setelah darah muncrat, kekuatan hidupnya menjadi lebih lemah. Sangat marah. Yo, kenapa kamu begitu marah? Apa yang harus saya lakukan jika saya menjadi sangat marah di usia tua saya? Yang Mulia Tiexian mengeluarkan suara yang sombong. Kamu bukan dari Istana Suci 7 Alam. Siapa kamu? Tanya penatua tertinggi dari 7 alam Paviliun Abadi. Adapun Yang Mulia Tiexian, dia mengambil 2 langkah lebih dekat ke penatua tertinggi dari Paviliun Abadi 7 Alam. Dia melepas tudungnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Wajahnya sudah tua, matanya kecil dan meresahkan, dia tampak seperti pencatut, sangat pencuri.
Tapi hidungnya sangat unik, seperti hidung sapi, sangat jelek. Nama asliku adalah Dugu Ling Tian. Teman-temanku sekarang memanggilku Niu Bilao Dao. Tentu. Pada titik ini, telapak tangan Master Tixian tiba-tiba terulur dan menusuk langsung ke dada penatua tertinggi dari Paviliun Abadi Tujuh Alam. Pada saat ini, penatua tertinggi dari Paviliun Abadi Tujuh Alam mengatupkan giginya, wajahnya berkerut kesakitan. Karena asal-usul dan budidayanya dilucuti dari tubuhnya. Namun Yang Mulia Tixian tersenyum dan berkata kepadanya, "Kamu juga bisa memanggilku Tuan Chu Feng."